Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica, episode 36, Villa Tepi Pantai. Sang mentari sudah bersinar dengan terangnya, membuat para pejalan kaki yang sudah enggan malas terpapar oleh panasnya. Langit luas nampak biru, bersih tanpa adanya kumpulan-kumpulan putih yang menghiasi. Air laut dengan warna biru kehijauan yang terhampar luas di bawahnya, gemerlap membentuk sebuah kilatan-kilatan kecil karena sinar sang mentari. Pasir putih yang membuat siapapun ingin berlarian ke sana kemari. Angin berembus dengan cukup tenang. Suara ombak yang berdeburan menabrak karang membuat sebuah melodi yang silih berganti terngiang di telinga. Pantai itu nampak sepi, tak ada seorang pun yang menikmati keindahannya. Tak seperti pantai-pantai pada umumnya yang selalu ramai pengunjung setiap akhir pekan. Kenapa pantai seindah ini tak ada seorang pun yang datang untuk menikmati keindahannya? Gumam Insa pelan yang masih ada di dalam mobil yang melaju perlahan di jalan pinggir pantai. Hanafi hanya tersenyum, memeluk semakin erat Insa dalam pelukannya, juga memberikan satu kecupan lembut di keningnya. Kedua mobil yang mengiringnya dari bandara tadi sudah menghilang sejak mobil yang ditumpangi Hanafi masuk ke area pantai. Setelah melakukan aktivitas yang tertunda, mereka melahap sejenak sandwich dan buah segar untuk menambah tenaga, lalu segera beranjak dari bandara. Hanafi sudah menempatkan beberapa pengawal yang akan mengawalnya di perjalanannya kali ini, karena ini bukanlah negaranya. Ia tak ingin terjadi sesuatu di sana. Para pengawal yang sudah menyamar dengan berbagai karakter orang yang ada di bandara segera beranjak pula dengan mobil masing-masing saat mengetahui mobil sang tuan muda meninggalkan bandara. Dan sampailah pada pantai ini, pantai yang terkenal indah akan keindahan pasir putihnya yang akan membuat terlena siapapun yang sudah menginjakkan kaki di sana. Hanafi pun tak heran kenapa pantai seindah ini sepi pengunjung. Tentu karena ini adalah area privat villa yang dipesan Hanafi, sebuah sudut pantai yang disewa khusus beserta villa megah yang ada di sampingnya. Villa megah itu menghadap langsung ke pantai, membuatnya mempunyai sudut terbaik pemandangan luas yang ada di depannya. Mobil berhenti tepat di depan villa. Ada seorang lelaki yang membukakan pintu dari luar, dan keluarlah Insa dan Hanafi dari mobil dengan masih tertaut tangan satu sama lain. Seorang pelayan perempuan membawa sebuah nampan berisikan 2 gelas jus jeruk segar, serta sebuah kunci yang ditempatkan khusus pada kotak dengan bantalan handuk putih di tengahnya. Insa yang tak mengerti dengan maksud sang pelayan yang terus menyunggingkan senyumnya padanya. Insa pun menatap Hanafi, lalu Hanafi mengambil 1 gelas jus itu, diberikannya pada Insa, lalu dia mengambil lagi sisanya dan meminumnya. Hanafi pun meletakkan gelas yang sudah terminum separuh, lalu mengambil kunci dan berjalan menggandeng Insa, mengikuti langkah pengawal yang membawa mereka menuju villa yang sudah disewanya. Klik. Terbukalah villa itu. Insa pun menghambur masuk, melihat-lihat villa itu dengan bangunan 70% terbuat dari kaca, membuatnya dapat melihat sang pantai dari arah manapun. Sedangkan Hanafi masih berbincang pada pengawal itu di depan pintu villa. Lalu terlihat ia menutup pintu dan menyusul Insa yang sudah masuk ke beberapa ruangan yang ada. Sudah hampir 1 bulan menjadi istri tuan muda dengan segala kemewahan yang dimilikinya, tapi Insa masih saja terlihat heran dengan benda-benda maupun bangunan mewah yang ada di sekitarnya. Berbeda dari yang dulu, Insa selalu menutupi kekagumannya terhadap kemewahan. Kini ia lebih mengekspresikan dirinya dengan wajah yang cukup mengemaskan menurut Hanafi. Ia juga lebih ceria, tidak malu-malu, apalagi sekarang dia mempunyai hobi baru, yaitu menggoda Hanafi dengan wajah manjanya, yang membuat Hanafi jadi ingin menuruti semua yang ia katakan waktu itu juga. "Aku akan melihat di lantai atas ya, Masan," berkata sambil menaiki tangga tanpa menoleh ke arah Hanafi sedikit pun. "Kenapa wajahnya selalu terlihat mengemaskan sih? Aku jadi tidak tahan jauh-jauh darinya." Hanafi pun urung merebahkan dirinya di sofa. Ia lebih memilih naik
menyusul istrinya yang tampak sangat antusias dengan setiap ruangan di villa itu. Kini Insa sudah terlihat berdiri di balkon lantai 2. Ia nampak berdiri terdiam, entah apa yang sedang ada di pikirannya. Hanafi menghampiri Insa, memeluknya dari belakang sambil mengintip wajah cantik istrinya. Insa nampak terpejam dengan senyum yang berkah, merasakan hembusan angin laut yang menerpa lembut wajahnya, mendengarkan deburan ombak di setiap detiknya, suara-suara gemericik air yang membuat hati semakin tenang. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya Insa pergi ke pantai, melihat dan merasakan langsung betapa indahnya alam yang belum sempat ia nikmati selama ini. Hatinya sangat bahagia sekarang. Bagaimana tidak, dia mempunyai suami yang dapat mencukupi segala kebutuhannya. Menikmati berbagai fasilitas mewah yang ada, makan apapun yang bahkan belum pernah ia dengar namanya, pergi ke tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi, satu persatu. Semua yang ia inginkan terwujud tanpa diminta. Kini, kehidupannya 180 derajat berubah, seperti tidak ada beban sama sekali. Hari-hari bergulir begitu saja dihiasi dengan kebahagiaan dan berbagai kejutan. Insa pun kini sudah mulai terbiasa dengan fasilitas-fasilitas mewah yang diberi suaminya. Perlahan Hanafi menarik kerudung yang dipakai Insa, membuat rambut hitam panjangnya tergerai begitu saja, sedikit bertebangan, terkena angin laut yang membuat kecantikannya makin terpancar. "Mas Han, kenapa membuka kerudungku?" Berbalik dan menatap Hanafi. Kini tangannya sudah tidak malu lagi, langsung melingkar begitu saja di leher Hanafi. "Memangnya tidak boleh, di sini kan cuma ada kau dan aku." Masih dengan posisi memeluk pinggang Insa, tapi kini sudah menghujani wajah Insa dengan kejuban. "Iya Mas Han, nanti kalau ada yang melihat bagaimana?" "Tidak akan ada orang di sini Insa, tenang saja." "Kenapa tubuhku jadi merinding begini sih dengan perlakuan Mas Han ini?" "Insa?" "Ya Mas Han, ayo ikut aku berenang." "Berenang di laut?" Aku tidak mau Mas, saya takut." Hanafi sudah menyeret Insa ke lantai bawah lagi. "Mas Han, aku tidak bisa berenang, aku tidak mau." Sudah merengek sambil berjalan, tapi tidak ada reaksi penolakan dari tubuhnya. Insa terdiam seketika melihat kolam renang dalam vilanya saat ini. Sangat luas dan airnya sangat jernih, tidak kalah dari air laut di seberang sana. Wah, rupanya ada kolam renang juga ya di sini. Mata Insa sudah membulat dan berjalan perlahan menuju kolam renang. Di samping kolam, terdapat juga berbagai tanaman hias yang membuatnya semakin sejuk. Juga 2 buah kursi santai di dekat kolam. "Kau pikir aku akan membiarkanmu berenang di pantai dilihat oleh para pengawal dengan mata mereka yang terus menatap waspada itu?" Sudah cemberut sendiri, melepas bajunya dan menyisakan celana pendeknya, lalu terjun ke dalam kolam begitu saja tanpa menunggu jawaban Insa. Bersambung.